Halo teman-teman semuanya, welcome to a place to be noisy. Dan hari ini aku mau review isi tasku. Dan hal ini sebenarnya berangkat dari kekhawatiran aku waktu kemarin sebelum masuk S2. Aku tuh bingung, biasanya tas-tas anak S2 itu isinya apa aja ya. Sama aja mungkin kayak S1 ya, cuman lah aku jadi kayak searching-searching gitu isinya harusnya apa aja. Dan hari ini aku mau mereview buat teman-teman semuanya. Entah ini udah ideal atau belum isinya, tapi kita cek ya. Sepemahaman aku, apa yang aku butuhkan ketika kuliah cukup banget dengan tas ini. Dan yang pertama kali akan aku review adalah di sebelah sini harusnya ada tumbler, tapi sekarang lagi bulan puasa jadi tidak dibawa tumblernya. Dan ada di sebelah sana warnanya pink juga. Nah, aku punya hack tips buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kalian adalah anak kos, aku tuh biasanya ke kampus bawa 2 tumbler, yang satu yang tumbler 1 liter, yang satu yang setengah liter. Dua-duanya aku bawa, yang satu aku isi air dingin, yang satu lagi aku isi pakai air yang panas buat dibawa ke kosan. Biasanya dua-duanya berangkatnya tumblernya keisinya cuman satu doang, dan itu juga nggak full tumblernya, keisinya sedikit aja, cukup buat aku minum sebelum aku ketemu sama buat isi ulang air di kampus gitu. Sangat berguna teman-teman, menghemat. Sip, yang pertama kita langsung buka aja dari yang awal. Dia udah aku review tapi ternyata malah time lapse. Jadi udah. Sip, yang pertama adalah di sebelah sini ada alat tulis aku. Aku biasanya bawa pulpen hitam, bawa biru, sama bawa merah, dan bawa stabilo juga tip X. Aku sangat jarang pakai pensil semenjak kuliah S1. Aku udah jarang pakai pensil. Jadi jadi tidak merencanakan buat salah. Oke, biar bisa dihapus gitu loh. Udah pokoknya nggak pernah pakai pensil aja. Jadi kalau salah coret-coret berantakan. Sip, nanti kita lanjut lagi cerita tentang itu. Udah terbiasa pakai pulpen jadi maunya pulpen aja. Gitu. Lanjut, aku bawa busur. Di sini ada masker, ini buat pulang kalau ke rumah. Terus aku juga di sini ada handphone yang kecil, kemudian ada earphone, ini buat dengerin musik, atau kadang-kadang juga karena di kampus gak boleh berisik ya di ruangan tuh, jadi seringnya itu aku pakai untuk lagi aku kan ngajar juga ya, jadi kalau ngajar tuh aku harus ngecek vocab yang betul atau tidaknya yang mana, jadi aku udah dengerinnya pakai earphone sambil nunggu kelas lah biasanya, atau nggak di perpus aku pasti bawa earphone. Yang selanjutnya di sini juga ada gunting. Ini kalau pulang aku ambil buat self defense aja gitu, jadi ada perlindungan buat diri sendiri. Lanjut ada ini buat masak sebenarnya, cuman aku pakai aja untuk tahu sejauh apa aku udah belajar. Itu menit gitu loh, kayak stopwatch. Lanjut ini ada card holder ya. Ini ada buat kartu, dompet. Ini ada dompet. Apakah ada isinya teman-teman? Ada isinya, tapi aku bener-bener jadi anak cashless sekarang tuh. Seringnya mana-mana tanpa bawa dompet, tanpa bawa uang cash. Sip, selesai row pertama sampai row kedua. Oh, di sini ada ini. Yes. Ada phone holder. Phone holder ini kita pakai dari Gina. Ini pemberian Gina. Asik banget loh guys. Jadi kalau kita lagi nggak mau megang HP-nya, kita taruh aja terus sandarin di sini. Itu aku sering bawa juga ke kampus karena aku sering ke perpus, jadi terus di perpus aku taruh aja HP-nya di sana. Berat. Jadi ini selalu terjadi seperti ini guys, dari SD, SMP, SMA, yang aku sadari sampai dengan kuliah, tas aku pasti segede-gede gini. Buku pelajaran itu selalu dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya ini adalah penggaris. Ini harusnya nggak bawa 2 ya, tapi kebawa di rumah satu, yang di rumah nanti kita kembalikan minggu depan insya Allah. Selanjutnya ini adalah notes. Ini isinya sudah full, dan pas kesini ternyata sudah jadi robek, nggak tahu kenapa. Mungkin sudah ingin ganti, tapi nanti gantinya ketika semuanya sudah penuh. Ini udah mau full, ya teman-teman bisa lihat kan. Nah, di bagian sini yang belum full, masih ada kosong sedikit lagi, saya habiskan. Awalnya tuh aku random banget nulisnya di mana-mana. Awalnya di HP seringnya, tapi
memakan memori banget ternyata ya kalau setiap hari kita bikin to-do list tuh. Jadi aku download aplikasi tambahan namanya to-do list, itu full banget. Jadi tapi enaknya kita bisa ngelihat seberapa produktif kita, bukan produktif tapi seberapa banyak hal yang kita kerjakan di hari tersebut gitu loh. Kayak ada diagramnya gitu kelihatan. Aku hapus jadi semuanya datanya udah hilang. Sekarang aku gantinya pakai yang kayak gini. Ini udah yang ketiga yang terorganisir dengan baik gitu. Dan biasanya aku tuh sekarang sedang apa ya bahasanya, sedang sangat memanfaatkan celah sedikit apapun yang ada di notesnya. Nah dulu tuh kayak misalkan ada kosong segini, itu aku lewat aja udah nggak apa-apa gitu. Ada kosong segini juga nih aku lewat aja misalkan karena atasnya udah ditulisin. Enggak sih, kalau segini ini masih banyak ya, misalkan sedikit lagi lah, 2 baris lagi, itu biasanya nggak aku manfaatin biasanya kalau di yang sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang aku mencoba untuk memanfaatkan space sedikit apapun. Lanjut lagi, menurut selalu aku bawa ini buat catatan banyak hal teman-teman, kayak apa yang aku pikirin hari tersebut, kayak buat ke jurnal juga, nulisin perasaan aku, tempat cerita lah, terus tempat buat ngajar juga, persiapan ngajar, nulisin vocab di sana, nyatet nama anak-anak di sana, ide di sana, notes, banyak hal lah yang aku catat di sana. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian tengah. Ini full banget bagian tengah, berat banget guys. Pas aku tuh selalu berat. Ini adalah payung. Payung bawa jas hujan. Ini nggak selalu aku bawa, tapi karena aku mau liatin ke teman-teman, jadi aku taruh di tas. Nih, ini ada hand cream. Ini pokoknya sebenarnya ini bukan yang utama ya. Ini nggak terlalu butuh, terlalu perlu. Karena udah cukup yang tadi juga. Sip. Itu alat pensil, tempat pensil. Selanjutnya adalah ini adalah buku yang aku print. Sofa aja dikasih, jadi aku print bukunya. Ini analisis multivariable. Lanjut juga mukena, tapi minggu ini sedang tidak aku bawa karena aku sedang tidak sholat. Sip. Selanjutnya adalah isi binder. Aku memilih pakai yang kotak-kotak gini, ternyata lebih nyaman buat mata aku, jadi aku pakai ini. Dan juga kan matematika biasanya garis-garis bikin grafik gitu, enak pakai itu. Udah jelas garisnya sampai mana, kotak-kotaknya biar lurusnya kelihatan. Terus juga ada buku-buku yang aku pinjam dari perpus. Aku tuh jadi sering pinjam buku sekarang karena enak bacanya dibanding baca yang dari internet. Ya mending baca ini. Ada 3 buku yang aku pinjam, gak akan aku spill buku apa. Sip. Akan aku perpanjang besok insya Allah. Soalnya aku masih mau baca. Nah ini binder yang aku pakai buat nulis. Nah kalau buat binder tuh yang aku lakukan adalah pokoknya yang pertama itu adalah tugas-tugas per minggunya. Jadi kayak hari ini minggu pertama, minggu ketiga masuk. Terus setiap habis pembelajaran aku tulis disuruh ngapain aja setelahnya dan apa yang akan aku lakukan juga setelahnya gitu. Jadi cuman terkait dengan matkul aja kalau yang di sini. Beda sama to-do list yang lainnya. Terus aku urutkan sesuai dengan jadwal. Yang pertama itu adalah filsafat, garis lagi, tutup lagi. Jadi analisis multivariable dan sebagainya sampai dengan yang terakhir gitu. Aku usahain setiap kelasnya nulisnya rapi meskipun susah ya. Nulisnya rapi, kemudian baru nanti kita kalau ada yang berantakan kita coba tulis ulang lagi kalau emang gak keburu banget. Kalau online sih baru sekali kemarin, tapi nggak ada recordannya, jadi ada pusing juga, banyak banget materinya analisis multivariable kemarin. Lanjut guys. Dan yang selalu aku bawa adalah laptop. Aku tuh bawa laptop selalu. Nih, karena sambil nunggu aku bisa buka laptop, ngerjain pekerjaan selama 1 minggu. Karena aku kan banyak ngajar secara online, hampir semuanya online kecuali ngajar karate ya. Itu aku harus nulis banget
dan aku juga harus belajar lagi gitu, karena kadang-kadang subjek yang aku ajarkan itu bukan sesuatu yang memang full aku dalami, seperti aku ngajar bahasa Inggris buat anak-anak karena niatnya aku pengen sharing aja apa yang udah aku tahu gitu, sedikitnya aku ingin bagikan meskipun aku gak expert ya, jauh dari kata expert aku mah. Jadi aku kayak ngasih aja apa yang aku ketahui, aku share ke teman-teman semuanya biar jadi pelajaran buat semua. Dan aku juga jadi belajar lagi gitu. Sip, sudah tidak ada lagi isinya. Kanan kirinya, oh ini sabun teman-teman. Ini packagenya pink ya, tapi ini tempatnya bekas waktu SMA. SMA nggak tahu pas S1, pokoknya aku bekas hand sanitizer, aku isi sabun, udah aku bersihkan. Ini buat kalau kita pengen ke air supaya enggak harum aja bekas kita. Misalkan ada kan waktu aku di Bali ternyata kamu memberikan ciri khas ke kamar mandinya. Nah, aku bawa sabun itu. Belum kita kan perempuan, ganti di kampus itu kan harus bersih, jadi kita bawa lah sabun tersebut. Aku tuh belajar banyak dari guru-guru aku pas SMP, SMA, SD juga. Nah, salah satunya pas kuliah juga, salah satunya ini ketika aku SMP. Aku sangat ingat dengan beliau, Ibu Hashidah. Ibu tuh pernah ngasih tahu tentang ya gimana harusnya kita ngerawat kamar mandi dan sebagainya, dan tidak memberikan efek yang buruk juga buat orang lain, kayak masa kita habis keluar dari kamar mandi bau atau gimana gitu. Nah, Ibu tuh pernah nyampein itu ke kita. Jadi akhirnya aku belajar aja dari beliau ya, selain emang secara etis harusnya kayak gitu, aku juga ngambil pelajaran dari beliau. Begitu teman-teman. Selesailah isi tas dari anak S2 ini, ya itulah isinya. Bawa kalkulator gak? Enggak. Sebenarnya aku bawa di sini kalkulator, nih ada di sini, cuman jarang aku pakai, yang warna biru. Jadi ya udah, tidak aku bawa. Itulah isinya. Semoga teman-teman terbantu. Kalau ada pertanyaan boleh banget nanti aku coba untuk jawab di kolom komentar. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video A Place to Be Noisy ini. Jadi A Place to Be Noisy ini nggak cuman sekedar podcastnya aja ataupun sekedar sharing-sharing yang apa yang aku pikirin, tapi apa juga yang bisa aku tunjukkan ke teman-teman supaya teman-teman bisa belajar juga dari apa yang teman-teman lihat, tidak sekedar apa yang teman-teman dengarkan dan apa yang teman-teman rasakan. Gitu deh. Terima kasih semuanya. Bye bye, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ada ide selanjutnya, kita akan ketemu lagi.